Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Feni Agustina, saya dari Prodi Destinasi Pariwisata 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang blog kami, yaitu dengan topik Dusun Kreatif Indonesia. Langsung saja kita ke sejarah Dusun Kreatif. Berdirinya sejak 7 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 19 Mei 2013, di tanah seluas 1 hektar, Dusun Kreatif Indonesia didirikan sebagai salah satu spot wisata dengan permainan tradisional. Dusun Kreatif ini berlokasi di Simpang Kongsi, Jalan Leman Harahap, Gang Viola, Kecamatan Marendal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Konsep anti-mainstream ini adalah salah satu jawaban dari kerinduan masyarakat dengan permainan tradisional masa lalu yang dilahirkan dari kreativitas orang tua dahulu. Mengusung tagline The Indonesia Traditional Game Village, Dusun Kreatif Indonesia menjelaskan bahwa di tempat wisata inilah kalian bisa melakukan banyak hal dengan permainan tradisional yang kaya akan filosofi dan sejarahnya. Selanjutnya kita akan membahas The Indonesia Traditional Game Village. Dusun Kreatif adalah nama sebuah camping outbound dengan konsep permainan tradisional. Tujuan dibuatnya Dusun Kreatif agar ada alternatif wisata dengan tamasya yang bersifat rekreasi dan pendidikan di alam terbuka. Secara formal, Dusun Kreatif dikelola oleh Tim Jelajah Indonesia. Sisi baik dari kegiatan outbound untuk refreshing, mencairkan suasana, dan membangun harapan baru menjalin keakraban dalam satu tim di suatu organisasi, institusi, perusahaan, dan sekolah. Dusun Kreatif Indonesia Traditional Game Village memiliki luas area kurang lebih 3 hektar yang menyatu dengan kebun, ladang, kolam ikan, pertanian, peternakan kambing, dan juga persawahan asli penduduk desa. Tersedia juga permainan zaman dahulu seperti engklak, dakon, ekrang, terompah, teklat balek, terompah panjang, galasin, dan gerobak sodor. Pengunjung bisa melakukan apa saja yang bisa membuatnya bebas lepas menghirup udara terbuka, menyatu dengan alam dan suasana perkampungan dusun. Lupakan sejenak teknologi informasi dan komunikasi. Bermain sepuasnya di alam terbuka. Bentuk-bentuk konsep wisata alternatif seperti yang ditawarkan oleh Dusun Kreatif sangat bagus sekali untuk anak-anak dengan mendekati diri ke alam, sebab di area modern anak-anak rentan akan dampak teknologi. Selanjutnya kita akan membahas paket wisata. Yang pertama, Tadika Ananda. Paket Tadika Ananda. Di dalam paket Tadika Ananda ini kita hanya memerlukan biaya sebesar 115 per orang. Biaya yang termasuk itu sudah termasuk fasilitas kegiatan selama berwisata. Yang kedua, instruktur dan fasilitator. Yang ketiga, coffee break. Yang keempat, air minum selama kegiatan berlangsung. Yang kelima, makan siang. Yang keenam, buah dan minuman khas Indonesia. Yang ketujuh, dokumentasi. Dan yang terakhir, soft copy foto selama kegiatan berlangsung. Yang kedua yaitu paket wisata Taruna. Di dalam paket wisata Taruna ini kita hanya memerlukan biaya sebesar 165.000 per orang. Biaya yang termasuk yaitu fasilitas kegiatan selama kegiatan berlangsung. Yang kedua, instruktur dan fasilitator. Yang ketiga, coffee break plus fresh juice. Yang keempat,
air minuman selama kegiatan berlangsung. Yang kelima, makan siang. Yang keenam, buah dan minuman khas Indonesia. Yang ketujuh, dokumentasi. Dan yang terakhir, soft copy foto selama kegiatan yang berlangsung. Selanjutnya, paket wisata Madya. Di dalam paket wisata Madya ini kita hanya memerlukan biaya sebesar 125.000 per orang. Biaya yang termasuk fasilitas kegiatan selama kegiatan yang berlangsung. Yang kedua, instruktur dan fasilitator. Yang ketiga, coffee break. Yang keempat, air minum selama kegiatan berlangsung. Yang kelima, makan siang. Yang keenam, buah dan minuman khas Indonesia. Yang ketujuh, dokumentasi. Dan yang terakhir, soft copy foto selama kegiatan berlangsung. Paket wisata yang terakhir yaitu camping in creativity. Dalam paket wisata camping in creativity ini kita hanya memerlukan biaya sebesar 250.000 per orang. Biaya yang termasuk yaitu fasilitas kegiatan selama berlangsung. Yang kedua, instruktur dan fasilitator. Yang ketiga, air minum. Yang keempat, buah dan minuman khas Indonesia. Yang selanjutnya, dokumentasi. Dan yang terakhir, soft copy foto selama kegiatan. Selanjutnya kita akan membahas objek wisata The Lehu Garden. The Lehu Garden merupakan tanaman wisata keluarga yang menyajikan wisatawan taman bunga. Selain itu, terdapat danau buatan yang menambah pesona kecantikan objek wisata ini. Tempat ini merupakan sebuah halaman rumah yang juga menjadi tempat wisata oleh pemiliknya. Harga tiket masuk The Lehu Garden. Untuk menikmati keindahan tanaman, pengunjung tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar. Pengunjung hanya perlu membayar tiket masuk yang harganya masih cukup terjangkau. Paket terusan A yaitu tiket masuk PIN, tiket taman istimewa atau taman Jepang, taman Jawa, taman Gubuk Papua. Yang kedua, paket terusan B yaitu tiket masuk pakan ikan, tiket perahu, minuman ringan, tiket taman istimewa atau taman Jepang, taman Jawa, dan taman Gubuk Papua. Yang ketiga, paket terusan C yaitu paket terusan A, paket makanan satu orang, souvenir, dan minuman ringan. Paket terusan D yaitu paket terusan B, paket makan satu orang, souvenir, dan minuman ringan. Selanjutnya kita akan membahas kolam renang Nabontar. Kolam renang Nabontar ini berada di lokasi di Simpang Kongsi Komplek Taman Bunga Marindal. Kolam ini sudah buka mulai jam 9 pagi. Harga tiket masuk ke kolam renang ini yaitu sebesar 15.000 di hari biasa dan 25.000 di hari libur. Dengan biaya sebesar itu kita sudah bisa menikmati semua fasilitas yang ada di kolam renang ini. Kolam renang ini memiliki 3 tingkat, yaitu yang pertama, kolam renang mulai dari sebetis kaki, sepinggang, hingga sedada orang dewasa yang terus turun hingga ke dalam 2 meter. Semua tingkat kolam berenang ini nyambung dengan desain yang sangat menarik, seperti adanya perosotan batu yang sangat lebar dari kolam semata kaki menuju kedalaman sepinggang orang dewasa. Selain banyaknya pacuan dari ember-ember besar yang dijatuhkan beberapa kali dalam satu waktu, kolam renang ini juga memiliki banyak jenis perosotan yang dapat kita mainkan. Selain itu juga ada flying fox
flying fox yang cukup panjang, melintasi seluruh kolam berenang yang ada. Sayangnya, untuk memainkan flying fox ini kita harus merogoh kocek lagi 5.000 untuk sekali bermain. Di tempat masuk flying fox ini terdapat gua cantik yang berisi beberapa bunga cantik. Selanjutnya kita akan membahas info wisata. Yang pertama kita akan membahas makanan. Yang pertama, urap. Urap merupakan makanan tradisional yang terdiri dari sayur-sayur yang kemudian dicampurkan dengan parutan kelapa yang sudah diberi bumbu sebelumnya. Yang kedua, ikan asin. Ikan asin adalah bahan makanan yang terbuat dari daging ikan yang diawetkan dengan menambahkan banyak garam. Yang ketiga, semur. Semur adalah hidangan daging yang diolah dalam kuah berwarna coklat pekat yang terbuat dari kecap manis, bawang merah, bawang bombay, pala, dan cengkeh. Sesuai dengan namanya, semur, yang berarti teknik perebusannya, maka resep ini membutuhkan waktu untuk merebus ayam hingga matang dan empuk. Yang keempat, nasi bakar. Nasi bakar merupakan makanan yang cukup sederhana. Ini selalu menarik untuk dicicipi. Nasi bakar ini adalah khas dengan aroma wanginya, yang menggunakan daun pisang sebagai pembungkus nasi. Aroma khas tersebut muncul dari daun pisang yang terbakar sehingga menambah aroma nikmat yang sangat menggugah selera. Yang kelima, getuk. Getuk merupakan salah satu makanan ringan yang terbuat dari singkong atau ketela pohon. Getuk adalah makanan ringan yang bisa dengan mudah ditemukan di daerah Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Umumnya getuk ini memiliki rasa manis dan gurih yang khas. Getuk juga memiliki tekstur yang cukup lembut dengan tampilan yang menarik hati. Yang keenam yaitu blondo. Bahan baku blondo adalah kelapa, maka blondo yang matang yang telah dipampatkan berwarna coklat kehitaman. Ketika potongan galendo itu sudah mendarat di lidah, rasa gurih dan aromanya langsung terasa. Blondo ini tepat sebagai cemilan paduan minuman teh atau kopi ataupun teman nasi. Yang ketujuh yaitu tiwul. Tiwul memiliki rasa yang gurih dan memiliki aroma alami dari singkong, sehingga memiliki cita rasa yang khas pada makanan ini. Tiwul yang siap dimakan dapat dicampur dengan kelapa parut. Tiwul juga dapat dimasak dengan rasa manis dengan menambahkan atau dicampuri gula merah saat memasak. Yang ke-8 yaitu empleng. Empleng merupakan makanan yang berasal dari campuran tepung terigu dengan kelapa muda yang dibentuk tipis seperti pancake. Empleng ini memiliki rasa manis. Yang ke-9 yaitu klepon. Klepon adalah salah satu jajanan tradisional favorit masyarakat Indonesia. Klepon memiliki cita rasa yang lezat dan legit karena penggunaan gula merah sebagai isiannya dari kue tersebut. Yang ke-10 yaitu saut. Saut merupakan makanan yang terbuat dari parutan singkong yang dicampur dengan gula Jawa kemudian dikukus. Biasanya disajikan di pagi hari dengan teh hangat. Rasa makanan ini perpaduan antara manis dan gurih karena diberi parutan kelapa di atasnya. Yang terakhir yaitu gatot. Gatot merupakan makanan tradisional asli Gunung Kidul yang biasanya dimakan dengan sayuran sebagai pengganti nasi. Selanjutnya kita akan membahas akomodasi. Akomodasi dapat mengacu pada beberapa hal berikut. Fasilitas penginapan bagi orang yang sedang berpergian, seperti halnya hotel dan hostel.
Terdapat beberapa akomodasi yang berada di sekitaran Dusun Kreatif, yaitu yang pertama Hotel Menara Lexus, yang kedua Red Door at Jalan STM Medan, yang ketiga Buah Guest House, dan yang terakhir Lavatara Residence. Selanjutnya kita akan membahas foto. Berikut ini adalah foto-foto kegiatan selama di Dusun Kreatif. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata atau kalimat yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.